Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Doni. Di sini kami akan menjelaskan tentang Digital Marketing Final Project dari Kiklas Factory. Yang pertama, introduction dari Kiklas Factory adalah berdirinya Kiklas Factory pada tahun 2021 Januari merupakan langkah awal untuk memajukan industri alas kaki Indonesia dengan tujuan menciptakan lapangan kerja bagi pengrajin lokal di Indonesia, yang lebih tepatnya di Kota Bandung, dan memberikan layanan produk bagi mitra merek dan toko sepatu di Indonesia. Dengan kerjasama ini diharapkan tidak terjadi kerusakan harga di pasaran dan konsumen juga dapat teredukasi tentang produk yang mereka beli, dan jangan lihat produknya dari harga jualnya, tapi lihat kualitas yang diberikan dari kerja keras para pengrajin dan brand yang berkolaborasi. Visi dari Kiklas sendiri adalah menjadi media edukasi dan juga vendor produksi yang lebih inovatif dalam industri alas kaki di Indonesia. Lalu misinya adalah tumbuhnya kelas pengrajin lokal dalam pemasaran dan inovasi alas kaki. Lalu edukasi pasar tentang keunikan proses dan perkembangan industri alas kaki. Ketiga, ada mengembangkan tren produk yang lebih inovatif. Keempat, menjadi vendor produksi yang lebih kreatif dan transparan. Lalu ada customer analysis dari segmentasi Kiklas adalah yang demografi usia rentan dari 20 sampai 50 tahun yang berjenis kelamin pria dan wanita yang memiliki pekerjaan brand owner atau wholesaler. Lalu ada geografi yaitu kota pariwisata, kota universitas, dan kota industri kreatif. Wilayah berada di Pulau Jawa dan Sumatera. Lalu ada psikologis, yaitu kepribadian tertarik untuk improve untuk produk, terlalu banyak revisi, nilai personal, fokus pada penjualan, dan mempercayakan produk kepada partner supply chain-nya. Lalu ada targeting dari Kiklas adalah target pelanggan tanpa tendangan itu sendiri dimulai dari toko grosir untuk merek lokal. Bahasa pemasaran Kiklas mengajak target pasar untuk lebih memahami kualitas dan cara produksi serta alas kaki dengan tujuan agar kerjasama antara vendor memberikan output produk yang berkualitas tinggi. Oleh karena itu, Kiklas menyasar konsumen yang antusias mempelajari industri alas kaki dan pantang menyerah dan mengembangkan produk. Plus yang paling penting juga harga pasaran yang mengurangi kualitas. Oleh karena itu, Kiklas menargetkan konsumen yang semangat belajar tentang industri alas kaki dan pantang menyerah dan berkembang untuk produk. Plus yang paling penting, tetap harga pasaran tanpa kompromi kualitas. Lalu positioning dari Kiklas adalah Kiklas menyadari bahwa sebagai vendor produksi menjadi pasok rantai bisnis hilir seperti toko kelontong dan merek Kiklas pihak sangat memperhatikan kualitas dan biaya layanannya. Dengan keunggulan stok bahan baku langsung dari pabrik, Kiklas dapat menekan harga biaya produksi dibandingkan kompetitor lain. Namun tidak mengurangi bahan baku, memberikan kemudian seperti berikut. Lalu ada produk dari Kiklas sendiri adalah pertama ada dari slide basic, lalu ada outdoor sendal dan slide webbing. Kiklas Factory adalah home production sepatu dan sendal dengan pengrajin dengan pengalaman 9 tahun di bidang alas kaki, didirikan pada tahun Januari 2021 sebagai bentuk kemajuan para pengrajin dan sendal di Bandung, Jawa Barat. Kiklas vendor sepatu dan sendal menawarkan jasa pengembangan dan produksi untuk sepatu kapsul dan vulkanisir serta sandal slide dan sandal outdoor. Kiklas juga akan memberikan informasi kepada calon pelanggan tentang jenis bahan baku yang umum digunakan setiap jenis sepatu dan sandal layanan yang berkembang sendiri. Lalu digital marketing purpose yang akan dijelaskan oleh Fadli Ansori. Baik, kita masuk ke dalam digital marketing purpose dari Kiklas sendiri. Yang pertama tentunya dalam marketing Kiklas sendiri akan memadukan metode offline dan online. Dan di sini kita membahas tentang digital marketing khususnya di online-nya. Yang pertama tujuan Kiklas yaitu meningkatkan market share Kiklas sendiri. Kedua, number of engagement-nya, sales revenue-nya, mengurangi beban yang digunakan dalam offline marketing.
dan ada beberapa brand school dari Kikles sendiri serta database untuk mendapatkan database digunakan dalam marketing offline-nya. Yang ketujuh itu mendapatkan relationship dengan manajemen dari consumer sendiri. Dan terakhir itu ada mengedepankan bagaimana manajemen supply chain dari Kikles sebagai sebuah bisnis B2B kepada partnernya yaitu wholesaler atau brand. Lanjut. Untuk customer journey sendiri, Kikles memiliki customer journey yang lebih spesifik kepada membangun relationship dengan partnernya. Yang boleh saya contohkan dari customer journey Kikles yang kita tampilkan di sini. Untuk awareness-nya, Kikles mencoba untuk menimbulkan keinginan customer melakukan developing produk baru dengan berupa edukasi konten Kikles di sosial media. Selanjutnya, diharapkan konsumen akan menyadari untuk mencari sebuah produk baru. Dengan aktivitasnya, mungkin di dalam web atau sosial media Kikles akan mencoba mencari detail-detail dari sebuah produk baru tersebut. Lanjut ke decision-nya, kita berharap nanti setelah customer mulai tertarik, mereka akan mencoba untuk sampling atau mencoba kontak Kikles nih, admin Kikles untuk mengirimkan desain agar kami bisa develop sebuah sampelnya. Dengan motivasinya sendiri, diharapkan konsumen akan segera melaunching produk tersebut jika sampelnya sudah cocok. Dan untuk retentionnya sendiri, Kikles menggabungkan beberapa metode untuk menjaga relationship-nya agar terdapat komit dengan developing produknya. Maksudnya akan terus berlanjut hubungan antara Kikles dengan partnernya sehingga selalu melakukan pre-order untuk produk-produk barunya. Lanjut. Nah, berikut adalah sosial media dan website yang digunakan Kikles dalam pemasaran digital marketingnya. Di Instagram sendiri, dalam 2 bulan terakhir, Kikles dapat meningkatkan dari awalnya hanya 10 followers menjadi sekitar 2.000 lebih followers dengan aksi berupa upload konten di media sosial terutamanya Instagram, mengedepankan copywriting dan jenis kontennya berupa pengenalan developing produk kepada media yang lebih luas. Juga Kikles mencoba untuk melakukan Google Ads dengan men-top up beberapa strateginya dan mencoba beberapa algoritma yang merujuk kepada developing produk sebuah sendal dan beberapa algoritma tentang bisnis kecil. Di TikTok sendiri, Kikles belum punya portofolio yang terlalu baik karena mengingat bahwa Kikles merupakan bisnis B2B dengan segmentasi yang lebih kecil membuat Kikles masih mendevelop sebuah konten yang cocok dideliverykan di TikTok. Apakah mungkin kedepannya akan kita lakukan video-video singkat tentang proses produksi atau mengenai edukasi bahan. Yang ketiga di sini adalah website kita. Kita memakai domain dari Mailchimp dikarenakan Kikles sendiri masih mendevelop sebuah user experience dari website Kikles sendiri, apakah bukan berbentuk B2B juga atau akan merubah atau menambah bisnis model kanvas Kikles menjadi sebuah custom brand. Nah, untuk itu sendiri masih di dalam manajemen Kikles karena mengingat umur Kikles yang masih setahun, masih perlu banyak belajar dan trial dan error terlebih dahulu. Tapi dalam bentuk bisnis Kikles saat ini, Kikles belum terlalu fokus untuk membangun website-nya. Lanjut. Adapun sebenarnya second line bisnis dari turunan bisnis Kikles sendiri itu bernama Stellar Supply yang menjual produk B2C, yaitu berupa produk sendal kami untuk membantu partner dari mitra kami menjual produknya ataupun menjual beberapa produk dari mitra dari supply chain lain. Di sini diibaratkan bahwa second line bisnis ini merujuk pada revenue hariannya Kikles yang bermain di sosial media seperti Instagram dan TikTok dan juga marketplace sebenarnya.
Untuk Instagram sendiri, Stellar Supply berhasil mencapai 1.600 lebih followers dalam kurang lebih 2 bulan ini. Dan di TikTok juga sudah mencapai sekitar 142 followers dalam 2 bulan belakangan. Dengan likes-nya sudah mencapai 125. Kedua Instagram dan TikTok ini kami belum melakukan Google Ads atau TikTok Ads karena kami ingin melihat traffic yang lebih organik sebelum kami memulai ads-nya. Oke, lanjut. Oke, di SEO proses sendiri, Kiklan menyadari karena kurangnya pembuatan konten dan artikel dalam websitenya, ada beberapa catatan penting untuk SEO proses sendiri, yaitu lebih mengedepankan developing website serta manajemen konten yang lebih baik, dan meningkatkan karena kita domainnya dari Mailchimp yang fokus untuk mengirim broadcasting email, menaikkan jumlah riset kontak email calon atau target market brand sendiri yang untuk kita bisa broadcasting tentang materi marketing kita. Oke, lanjut. Untuk SEM sendiri, sebenarnya kita sudah membangun SEM-nya ketika membuat Instagram Ads-nya. Maksudnya ada beberapa algoritma yang juga di-copy ke dalam Google Ads-nya. Namun catatan Kiklas di sini, karena websitenya juga belum di-develop dengan baik, Kiklas masih untuk mendevelop tentang Google Ads untuk SEM yang lebih baik. Ya, karena kita tahu SEM proses tersebut memperlihatkan bahwa bagaimana kinerja website dapat dimaksimalkan dengan iklan dari Google sendiri menggunakan Google Ads di sini, serta kita paham betul bahwa Kiklas masih perlu untuk meriset kembali tentang bagaimana algoritma Google dan algoritma yang pas untuk Kiklas. Boleh lanjut. Nah, di bagian ini digital performance-nya sendiri untuk media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook, Kiklas sendiri karena lebih fokus dalam 90 hari terakhir ini untuk nge-build konten dan copywriting yang lebih baik. Terus Kiklas dalam 90 hari terakhir itu naik hingga 1000% lebih reach kontennya, dan juga akun reach hariannya bisa dilihat di sekitaran 322 orang. Nah, di sini dapat dinilai bahwa manajemen Kiklas sendiri karena keterbatasan anggota juga masih fokus dalam developing konten untuk digital performance-nya. Yep. Begitu juga dengan second line business Kiklas yang untuk model B2C-nya lebih banyak mengedepankan konten interaktif dengan penjualan B2C. Jadi dapat dilihat bahwa reach harian dari Stellar sendiri mencapai 1452 reach, dan ini berlangsung dalam 90 hari terakhir Kiklas membangun konten di kolom media sosialnya Stellar. Baik, lanjut. Nah, terakhir mungkin ini merupakan tim bisnis kami khususnya yang beranggotakan mahasiswa BINUS dan lulusan Creative Entrepreneurship. Ada saya sebagai CEO Fadlian Suri, mengedepankan visi misi dalam hidup saya, menghabiskan jatah gagal saya. Dan ada Fadil Tarmizi sebagai Chief Financial Officer dengan moto hidupnya do the best in life and be useful to many people. Baik, mungkin ini akhir dari presentasi kita. Kita mohon maaf untuk segala kekurangan dalam penjelasan dan presentasi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.